Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan cara integrasi atau cara memainkan integrasi Git, Eclipse, dan cara push di Git, creating repo dan cloning repo. Oke. Pertama kita buka GitLab. Saya punya GitLab a2info.com. Maksudnya saya punya GitLab ini sendiri, maksudnya uji coba sendiri, server sendiri. Kemudian kita masuk, kita sign in. Nah, setelah kita sign in, kita buat new project. Ini untuk bikin project baru di Git dengan protokol Git seperti ini. Kita masukin nama projectnya. Sudah create project dari sini. Oke, nanti setelah di create project, kemudian kita buka Eclipse sambil nunggu. Kita buka Eclipse. Ini yang dipakai Eclipse versi 2020 strip 9. Workspace-nya saya bikin baru. Nah, setelah nanti bikin project di GitLab, nanti di sini ada yang namanya keterangan-keterangannya, atas namanya siapa, clone repositorinya ini. Nah, kemudian dari yang penting kita sudah ada repositorinya ini. Kemudian dari Eclipse, pertama-tama kita buka perspektif, sebutnya open perspektif dulu. Open perspektifnya bisa dari sini. Open perspektif itu di sini, Nah, ini namanya perspektif. Kita klik ini. Nah, kita buka Git. Nah, kemudian pada saat sudah buka Git, nah kemudian kita bisa clone dari Eclipse. Ini ada clone. Nah, dari sini sebelum kita clone, kita copy dulu ininya, TTPS-nya, alamat URL repository dari Git-nya. Kemudian kita clone repo. Dari clone repo nanti pada saat kita udah copy, nanti dia di sini ada tergantung nanti ya, ini tinggal di delete atau tinggal di paste lagi. Nanti dia akan, kalau di Mac atau di Mac OS dia udah otomatis. Nah, ini saya cerita nggak usah pakai store dulu, insecure store-nya belum. Kita dulu, kita uji coba dulu, buat uji coba. Kemudian kita ketik next. Ini untuk clone Git repository ya, dari Eclipse. Jadi nanti bisa dilihat dari Eclipse sama seperti SVN. Oke, kemudian kita next saja. Nah, di sini direktorinya user git jajal. Nah, di sini biasanya kalau misalnya dari Eclipse itu kalau misalnya kita pakai Git, biasanya ada satu folder di home directory kita, itu dia namanya Git. Nah, Git itu di sini biasanya ada project kita banyak di sini. Nah, project Git kita ada di sini nantinya. Nah, kemudian dari sini kita langsung finish saja, kita oke. Nah, kemudian ini baru ada di sini. Nah, ini repositorinya, repositori yang barusan kita coba tadi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Chrome, ini masih belum ada projectnya, belum ada isinya. Ini kalau misalnya kita refresh masih sama seperti ini, akan ada nama keterangan-keterangan seperti ini. Jadi kalau misalnya belum ada isinya, belum ada yang di commit, belum ada yang di push, dia akan ngasih keterangan-keterangan gimana cara commit atau cara pull atau cara nge-add-nya. Oke. Nah, kemudian kita buat setelah membuat project, kemudian kita tadi barusan juga membuat repositorinya dari Eclipse, mengclone repositorinya ke lokal kita dari server via Eclipse. Kemudian dari situ baru kita bikin projectnya.
Nah, misal kita bikin project, kita bikin cerita create projectnya, project Maven lah, kita coba Maven. Oke. Next, kita bikin Maven yang biasa. Kita coba yang Maven biasa dulu ya. Di next. Nah, contoh di sini ada com.a2 jajal. Oke. Kemudian kita finish. Nah, tadi kita udah perspektif. Jadi kalau misalnya kita lihat open perspektif kita akan buka perspektif, maksudnya pola apa? Perspektif itu pandangan. Nah, ini kita akan bisa lihat perspektifnya Git repository di sini Java Project Explorer atau Java EE. Di sini perspektif yang ini perspektif Java EE. Nah, kita tambah lagi perspektifnya Java biasa. Nah, seperti ini. Nah, bagian di sini namanya perspektif nih. Kalau di Eclipse bagiannya ini namanya perspektif. Perspektif di sini ini yang barusan kita buka, ada Java EE, ada Git, ada Java biasa. Oke. Nah, setelah itu ini sudah ada projectnya. Di sini. Nah, kemudian supaya kita gampang kedepannya kita open show view. Kita view-nya show view kita dari Windows show view. Nanti di sini kita lihat ada yang kita cari yang Git. Nah, kita yang Git repository. Jadi kita bisa langsung lihat. Nah, jadi akan keluar ini. Jadi repository akan keluarnya di sini nantinya. Jadi sama aja, ini yang di sini sama di sini sama. Oke. Nah, dari sini setelah ini sudah kita keluarkan dari sini. Ini hanya untuk monitoring aja. Kemudian dari sini kita klik kanan. Nah, sekarang kita caranya untuk gimana untuk menambahkan project tersebut ke dalam repository. Oke, kita dengan menggunakan klik kanan, tim, share project. Share project, kita pilih Git, kita next. Kemudian kita pilih repositorinya apa. Nah, yang ada jajal, kita klik sini. Ingat, ini yang pada saat kita ngomong clone Git artinya repositori kita ada di lokal. Gitu loh. Nah, jadi kalau bila kita clone Git remote, artinya kita mengcloning atau mengcopy repository yang ada di remote menjadi ada di lokal. Seperti itu. Jadi pada saat ada perubahannya, kita nggak cuma commit tapi kita juga nge-push gitu. Oke. Kemudian kita finish. Nah, apabila sudah terkoneksi, biasanya di sini di Finder, di Git ini ada yang namanya project jajal. Nah, ini Gitnya. Nah, ini project kita. Nah, di sini baru POM-nya. Oke. Nah, sekarang sebelum ini kita belum commit ya. Kita belum commit, masih belum commit. Nah, kita masih dalam posisi kita hanya baru mengkonekkan. Nah, di sini ada yang namanya tanda siku di sini. Tanda siku ini artinya baru. Nah, tanda tanya di sini artinya nih belum dimasukkan. Gitu loh, belum dimasukkan ke dalam repository, belum di-push. Oke. Nah, kemudian yang pom-pom ini berarti ada file baru gitu loh. File baru yang belum di-push atau belum di-commit dan di-push di repository. Oke. Nah, sebelum kita push dan kita pull, nah ada baiknya karena di Java itu biasanya untuk proyek Java itu ada hidden file. Kalau misalnya kita lihat ada hidden file itu bawaan Eclipse-nya. Kalau misalnya kita lihat hidden file-nya seperti ini. Nah, ini hidden file. Kalau lihat ini hidden file. Nah, yang kayak gini hidden file. Nah, ini hidden file. Ini biasanya bawaan dari Eclipse. Ini dari Eclipse. Kalau misalnya kalau kita main Java itu biasanya ini adalah settingan dari projectnya, settingan dari Eclipse sendiri, file-file yang tergenerate dari Eclipse.
Intinya sebenarnya kalau hanya source code cuma ini dengan ini. Sedangkan kalau misalnya target, kalau untuk di Maven itu ini adalah output. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya, sebetulnya kalau misalnya kita mau deploy, kalau misalnya kita mau push, ini sebenarnya tidak diperlukan, ini tidak diperlukan, dan ini tidak diperlukan, berikut ini pun tidak diperlukan. Jadi yang diperlukan hanyalah ini saja, POM XML dan source code-nya saja. Oke. Nah, pada saat kita mau dari Git, misalnya kita mau push atau kita mau commit, biasanya ini akan terupload juga, akan terpush juga. Nah, supaya ini file-file ini tidak terupload atau tidak terpush, itu biasanya kita memakai yang namanya git ignore. Kalau di Git itu namanya .git ignore. Jadi kita bisa buat di sini. Nah, git ignore ini apa sih? Nah, git ignore ini adalah file konfigurasi, di mana konfigurasinya file itu dia tidak menentukan, maksudnya dia mendefinisikan file-file atau folder-folder apa saja yang tidak di-push ke dalam Git. Jadi di si Git itu, jadi di dalam server repository Git itu pure atau murni hanya source code-nya saja. Oke, ini salah satu git ignore yang untuk biasa di Java. Saya udah buat. Kita tinggal copy paste nantinya. Oke, nah dari sini kita bikin yang namanya new dokumen ya. Nah, dokumen text file di sini kita copy git ignore-nya. Nah, ini namanya git ignore. Jadi git ignore di sini adalah mendefinisikan ini ada git ignore yang paling lengkap di Java. Setahu saya, yang saya dapat di internet juga ada. Nanti kalian bisa lihat. Ini artinya berarti .mtjp, .tmp, artinya dia kita bintang.class. Jadi semua file-file class, semua file-file jar, war, ir, near itu tidak di push karena itu berupa yang sudah jadinya atau yang sudah terkompil. Jadi kalau misalnya di kita tidak hanya butuh source code-nya saja. Nah, kalau misalnya di OS X ini .dstore ini nggak usah di deploy juga, nggak usah di push juga. Oke. Nah, setelah ini baru kita save di foldernya. Foldernya di sini git jajal. Karena ada di sini kan. Nah, kita kasih di sini git ignore. Git ignore artinya abaikan. Salah. Oke. Saya save. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini git ignore sudah create. Oke. Nah, di sini hanya untuk ininya saja, hanya untuk project per Java nanti ditaruh git ignore. Berikut ini saya copy juga di dalam folder projectnya. Di sini cuma kita tinggal edit aja. Untuk ini hanya untuk Mac ya, untuk Mac. Karena untuk Mac biasanya keluar ada yang namanya .ds_store, ds_store. Kalau untuk yang lain kayaknya belum diperlukan, cuma kita pasang aja. Oke. Nah, kemudian kembali di Eclipse. Pada saat kita kembali ke Eclipse, supaya git ignore ini bisa dibaca, maksudnya bisa ada efeknya. Nah, kita restart dulu Eclipse-nya, karena kan kita barusan bikin file konfigurasinya tadi. Jadi si git ignore itu sebenarnya salah satu file konfigurasi yang dibaca oleh protokol Git supaya untuk menentukan file apa saja atau folder apa saja yang tidak di push ke dalam Git gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bikin. Nah, pada saat saya sudah ini berarti pada saat git ignore sudah kita masukkan di sini target ini tadi kan salah satu di dalam Git itu ada folder target.
kita mendefinisikan target. Target itu tidak didefinisikan dalam git ignore. Jadi pada saat Eclipse restart atau buka dan dia membaca git ignore, maka Eclipse di sini dia tidak ada tanda siku. Tidak ada tanda siku atau tidak ada tanda-tanda dia harus di deploy. Jadi dia bersih dia. Nah, yang butuh itu hanya SRC-nya aja. Yang lain ya sama POM. Jadi dia tidak ada tanda tanya dan tidak ada tanda siku di sini untuk yang khusus target. Karena di git ignore-nya sudah didefinisikan. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di git ignore-nya project Jajal, kita buka. Nah, pada saat kita maven di sini di sini ada target. Kalau misalnya kita di sini ada target. Nah, di sini ada target. Nah, kemudian di Eclipse-nya pun target yang ada di sini kita tidak ada target. Target yang di sini juga tidak si Eclipse membaca dia tidak diperlukan atau diabaikan. Oke. Nah, kemudian setelah kita tadi buat project di GitLab, atau Git repository, kemudian kita clone ke dalam lokal kita. Setelah itu kita buat projectnya. Setelah buat projectnya, kita setting sedikit. Kemudian baru kita dari sini kita sudah di cloning, kita buat project. Habis buat project, kita share projectnya ke dalam Git. Kemudian baru kita bisa commit. Commitnya pakai dengan klik kanan aja dari atasnya, tim commit. Nah, nanti akan keluar karena dia file Git. Nah, di sini keluar yang namanya Windows staging, Git stagingnya di sini. Nah, kalau misalnya kita cloning seperti yang sudah saya bilang tadi, pada saat kita cloning itu artinya project yang ada di repository itu di cloning, maksudnya repository yang ada di remote di server itu kita cloning, artinya kita benar-benar copy sama ke dalam lokal kita. Nah, kebetulan di lokal kita ini itu di user, kalau di saya namanya user tuh bagus git-jajal.git. Nah, sebenarnya Git itu nyaris-nyaris sama dengan SPN atau CVS. Dia sebenarnya hanya versioning sebenarnya sih. Versioning itu biasa untuk developer, programmer itu biasanya kalau misalnya dia menyimpan source code-nya itu ke dalam server repository. Nah, kalau misalnya buat orang-orang Java yang biasa pakai SVN, itu biasanya dia tinggal klik kanan commit langsung dia ada update, ada commit. Nah, kalau update itu dia narik source code, kalau commit itu biasanya dia deploy, maksudnya bukan deploy, mengupload si file source code. Nah, sedangkan kalau misalnya di Git itu kita harus nge-add dulu. Nah, nge-add satu-satu. Boleh nge-add satu-satu di sini. Ada yang namanya add index. Ini ada nama unstage change, ya kan? Ini nambahin satu-satu kayak seperti ini. Atau nah, ini yang mau di stage itu sebelum kita commit ya, kita delete satu-satu. Oke. Atau sorry. Atau di sini kita edit add sekaligus. Nah, ini kalau misalnya kita ngurangin satu-satu untuk unstage atau untuk tidak di add ke dalam index. Nah, ini satu-satu. Atau kalau ini untuk yang min remove all, ini untuk semuanya di remove. Oke. Atau bisa juga dari sini kita Ctrl A, kita drag and drop masuk sini, itu boleh ya. Nah, pada saat kita sudah di add ke index itu nanti ada ikonnya seperti ini, artinya dia belum di commit. Nah, baru setelah itu setelah dia sudah di add ke dalam index, ke dalam adding indexnya, baru kita bisa mengcommit. Nah, biasanya kalau misalnya dan commit di Git itu harus pakai comment, misalkan commit pertama. Oke. Nah, kita commit. Nah, pada saat kita commit
di sini kalau misalnya kita lihat ini ada branch, ada remote. Nah di lokal kita ini karena remote kita masih kosong, ini remote kita ini version pertama. Nah ini ininya apa message yang kita kasih, yang kita tadi kirim. Nah kemudian kita tinggal kita push. Setelah kita commit kita push. Pada saat kita push, preview, push. Nah pada saat kita push di sini, nah ini new branch kita close. Biasanya dia ada yang namanya itu di sini command prompt untuk user login. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari sini, kita masuk ke project Jajal lagi. Sambil gitnya karena lama, ini saya karena sebelumnya itu saya sudah biasanya dia keluar command prompt untuk user password. Nah untuk git, tapi yang di sini enggak, dikarenakan itu karena memang sebelumnya saya sudah setting masa security sudah disimpan ke secure storage. Nah ini defaultnya SPN, ada git. Ini saya delete dulu. Yes. Oke, nah kita masuk ke project. Pada saat kita tadi sudah push. Nah di sini di project Jajal saya yang tadi, sekarang sudah ada updatean 1 menit yang lalu. Nah ini sudah masuk. Nah git ignore sudah masuk, project Jajalnya juga sudah masuk, di sini pun sudah masuk. Ini namanya git. Jadi artinya sudah berhasil untuk kita commit dan push. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian misal dari sini, oke. Misal setelah itu kita udah nyoba tadi commit, sekarang kita nyoba untuk pull. Oke. Nah, contoh misalnya saya ada perubahan, saya berubah dari sini, ada perubahan di daerah sini tapi oleh tim lain atau oleh orang lain. Misalnya saya rubah di sini nih, saya rubah di remote, di file server saya, di file repo saya edit di sini. Contohnya di dalam app test Java itu saya kasih komen, coba komen. Kemudian dari komen saya coba untuk commit change. Di sini ada update app test, saya kasih tambah lagi komennya dari GitLab. Commit change. Nah, setelah commit change, nah ini udah berhasil di ini. Pada saat nanti lagi proses sudah. Nah, pada saat sudah berhasil, artinya ini ada satu perubahan file. Sedangkan di Eclipse kita belum nih. Di sini kan di mana com A2 Jajal di tes ya, di tes uptest. Di sini di uptest di sini ceritanya ini kita masih seperti ini, belum ada perubahan. Nah kita coba untuk pull, kita udah ada perubahan di sini, kita pull. Nah oke, kita lihat dari sini, ini branchnya ini lokal sama remote ini udah sama, cuma yang di server ini sudah beda, diambil dari sini. Nah dia ini ID-nya nih, kecuali angka terakhir tidak dibawa, jadi hanya 1 2 3 4 5 6 7, jadi hanya 7 digit di awal di Eclipse. Nah ini udah beda nih. Nah kita tinggal update itu maksudnya kalau di SPN update, kita tinggal tim pull. Nah biasanya kayak tadi juga pada saat commit dia keluar ini user sama password biasanya. Nah biasanya kita tadi gara-gara saya sebelumnya saya sudah setting, jadi makanya dia nggak keluar. Biasanya harusnya keluar ini ya, kita ketik ini
login kita, kemudian password kita. Nah, ini nggak saya cek dulu, biar kita buat uji coba. Nah, seperti itu nih, dia akan terupdate. Yang terupdate itu commit pertama. Di sini ada update dari Java GitLab. Oke, close. Nah, baru kita bisa main. Oke, kemudian kita coba lagi ya. Coba kita commit lagi. Misal dari update ini saya tambahin lagi, misal sys out atau ini deh, misalkan saya save. Nah, pada saat saya save di sini, saat saya save di sini. Nah, pada saat saya save di sini nih. Nah, pada saat save di sini ada artinya di sini ada yang namanya siku. Nah, siku ini berarti ada perubahan. Jadi ada perubahan antara yang asli dengan yang lagi diedit ya maksudnya. Jadi ada perubahan di file tersebut. Nah, pada saat dia di sini ada, dia akan muncul nih. Nah, sekarang kita tinggal commit itu kita tinggal tambahin semua, di add, kemudian commit dan push. Nah, misalkan commit kedua. Oke, kita bisa ini satu atau commit and push. Kalau mau cepat commit dan push. Tep. Nah, biasa kayak gini. Nah, cuma kalau ini satu-satu. Nah, satu-satu nih. Nah, oke, terus saja. Oke. Nah, kalau dia sudah commit, di sini sudah 172 CAA 71 A2. Oke. Sekarang kita tinggal refresh yang di sini. Oke. Nah, di sini CAA 71 A2. Nah, yang digit terakhir itu nggak dipakai. Gitu. Jadi yang sama masih Eclipse atau yang adalah yang 7 digit pertama. Oke. Nah, di sini sudah ada perubahan kita, di sini AST coba-coba. Oke. Nah, artinya untuk push dan pull itu sudah caranya begini. Oke. Sampai situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan nanti. Atau kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.